bukan konflik. Kalau ingin makan ketupat, maka lari ke lahangan. Kalau ingin mendapat rahmat, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah tarawih yang berbahagia, anak-anak kami yang kami sayangi, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah berikan buat kita bersama, mulai dari nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat rezeki. Semua nikmat Allah tersebut wajiblah kita syukuri. Jika kita mau dan mampu mensyukuri nikmat Allah tersebut, Allah berjanji akan memberikan tambahan nikmatnya kepada kita bersama. Akan tetapi jika kita tidak mau mensyukuri nikmat Allah tersebut, malah mengkufurinya, mengingkarinya, maka Allah juga mengancam akan mendatangkan siksa yang amat pedih. Semoga kita mampu menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pernah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin sedang tarawih yang berbahagia. Pada malam ini judul atau tema santapan pelajaran kita adalah bahaya wahan atau hubbu dunia. Hubbu dunia artinya cinta dunia. Dunia ini adalah ibarat meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Semakin kita cari, semakin kekurangan. Semakin kita kumpulkan, semakin terasa kurang. Itulah dunia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 unsur. Yang pertama jasmani, yang kedua rohani, yang ketiga akal, yang keempat nafsu. Dan manusia ini karena adanya nafsu, jika akal kurang terkendali, nafsu yang ditonjolkan, inilah yang menyebabkan manusia hubbun dunia, manusia cinta dunia. Kalau melihat ke atas, kalau kita pakai Honda merasa kurang karena orang pakai mobil. Kalau kita pakai mobil terasa kurang karena mobilnya mobil second. Itu namanya melihat ke atas, nggak pernah puas. Itu yang dikatakan dunia itu sendiri. Seperti minum air laut, semakin diminum semakin terasa haus. Kata Nabi, aksaru zikro hazimil zahab lazat. Ingatlah suatu hal yang terputus kenikmatan itu sendiri. Jadi kalau kita ingat
hitung harganya. Rumah petak berapa, mobil berapa, semua dihitung, semua dikumpulkan. Sama dengan kisah Al-Qarun, di mana Al-Qarun adalah ratusan pegawainya membawa kunci dari gudang hartanya. Setiap tahun Qarun itu pamer. Seluruh karyawannya itu memakaikan semua perhiasan, semua barang-barang kekayaan Qarun, berkeliling kampung. Bukan karyawannya malah ikut saja untuk menjajakan, untuk memperlihatkan bahwa dia kaya. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk menyuruh Qarun berkurban, berzakat. Apa kata Qarun? Qarun ini masih pamannya Musa. Apa kata Qarun? Hei Musa, kamu iri dengan harta yang aku miliki. Aku miliki harta ini dengan kecerdasanku, dengan kehebatanku, keuletanku. Aku pakai mengorganisasikan harta ini sehingga manajemenku yang bagus, sehingga hartaku berlimpah ruah. Mengapa pula kau minta-minta? Lalu Nabi Musa sampaikan kepada Allah. Lalu orang-orang yang awalnya alangkah enaknya kalau bisa hidup seperti Qarun, berbalik berkata, ketika istana Qarun diguncang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergeraklah istana Qarun itu, bergerak akhirnya makin ke dalam, makin ke bawah, akhirnya masuk ke dalam perut bumi dan tertimbun. Makanya orang katakan kalau ada orang tersebut kalau emas, dibilang orang ini harta Qarun, karena harta Qarun itu dulu sebanyak-banyaknya dan masuk ke dalam perut bumi. Kalau udah berada dalam perut bumi, Allah Allah kemana-mana dan harta itu berterbangannya di dalam perut bumi. Kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya orang yang berkata dia berkata lagi, untunglah saya tidak seperti Qarun. Jadi melihat kematian, disitulah orang bisa menyadarkan bahwa pembatas, pemutus kenikmatan itu memang ada. Jadi kalau kita rasanya terlalu cinta dunia, kalau ada seorang meninggal, sering-seringlah ikut memandikan, ikut mengkapankan, ikut menyolatkan, ikut mengantarkan ke kubur, supaya kita sadar bahwa itu adalah batas kenikmatan yang ada, supaya kita tidak terlalu berangan-angan tinggi lagi. Jangan sampai kita alhamdulillah takasubari hatta zurtumul maqabir, sampai kita ke dalam kubur kita masih memikirkan harta kita, mana harta saya, mana harta saya. Sementara kita meninggal, anak kita memperebutkan harta kita, tidak malah mendoakan kita, tidak malah menyuarakan kita, tetapi berkelahi, pukul-pukul meja di persidangan untuk memperebutkan harta kita. Saya yang paling berhak, saya yang paling banyak dapat, saya yang mengikuti ayat dari awal, macam-macam alasan yang mereka utarakan demi untuk mendapatkan harta peninggalan orang tua lebih banyak. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh sebab itu kita perhatikan bahaya cinta dunia ini. Yang pertama, orang yang cinta dunia ini tentulah hubungannya, tentu melupakan dia akan kematian. Maka jika kita mengingat kematian, maka cinta dunia kita akan makin berkurang, paling tidak bisa kita stabilkan. Maka itu kaum muslimin yang berbahagia, mari kita memperbanyak mengingat kematian. Apalagi saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Bayangkan ibadah Ramadan yang kita
soal khusyuk itu kan begitu. Ketika kita sholat, bayangkan bahwa ini adalah sholatku yang terakhir. Sehingga ketika sholat, pikiran kita tidak melayang-layang memikirkan dunia, tidak memikirkan ke sana kemari, khusyuk hanya untuk niat kematian. Seolah-olah habis sholat kita mati, maka baru sholat kita khusyuk. Tetapi kalau tidak, maka sholat kita selalu melamun. Sholat kita itu membayang-bayangkan dunia. Kita sholat tapi kita sampai ke Singapura. Kita sedang sholat tapi sudah sampai ke kebun sawit. Sedang sholat sudah sampai berlibur. Begitulah angan-angan manusia kalau tidak dikendalikan pikirannya itu. Yang tadi ada akal, ada nafsu, ada jasmani, ada rohani. Jika keempat ini tidak berjalan secara seimbang, maka kalau nafsu yang mendahulukan, nafsu itu manusia itu kalau berturut ke dalam nafsu, kata Allah, bahum adallu, mereka itu kal-an'am, kata Allah, mereka itu bagaikan binatang ternak. Manusia ini Allah katakan bagaikan binatang ternak, bahum adallu, bahkan lebih lagi kata Allah, jika manusia itu memperturutkan hawa nafsunya. Seperti apa yang memperturutkan hawa nafsunya? Pokoknya dapat apapun caranya. Pokoknya saya menjabat apapun caranya. Pokoknya saya dapat dulu apapun caranya. Pokoknya saya betul itu bagaimanapun caranya. Itulah nafsu yang mengendalikan. Pokoknya. Kalau sudah main pokoknya, belas kasihan tidak ada lagi. Kalau pokoknya, rasa kasih sayang tidak muncul lagi. Berarti kalau ada pokoknya, berarti dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan yang ingin dia capai. Jadi itu yang berbahaya. Maka muslimin yang berbahagia, bersiaplah kita untuk mengingat bahwa pembatas kenikmatan dunia itu adalah kematian. Caranya bagaimana? Bersegera kita bertaubat, muhasabah diri kita. Umur saya sudah segini, amalan saya kira-kira berapa, kebaikan saya kira-kira berapa, saya menyusahkan orang sudah berapa orang, saya menyakiti orang sudah berapa orang, saya menindas orang lain sudah berapa orang, sudah berapa air mata yang tertumpah oleh saya selama ini. Coba kita muhasabah diri kita, maka kita bertaubat. Begitulah cara kita memutus kenikmatan dunia tersebut dengan cara ingat akan kematian, dengan cara satu bertobat, yang kedua qanaah itu artinya merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Beli-beli raya, nanti lah, baju ini masih bagus, masih baju yang lama masih bisa dipakai. Jarang dipakai, tergantung aja di lemari, sesekali pun dipakai. Itu namanya qanaah. Dia tidak harus dapat. Kalau harus dapat itu tidak qanaah namanya. Tapi kalau dia berpikirnya, buat kue tahun ini, berapa macam kuenya? Tengok nanti lah. Kalau bisa, kalau ada uang, ada rezeki tambahan, ada kesempatan, ya kita buat. Tapi kalau yang punya barang dulu, wajib dibuat. Kue ini harus ada, kacang kucing harus ada. Ketumpe harus ada, serikaya harus ada. Harus. Yang itu yang dikatakan nafsu.
Tetapi orang yang qanaah, dia sudah tidak lagi dipermainkan oleh nafsunya. Dia sudah mengendalikan nafsunya sehingga dia bisa bersikap qanaah sampai dia menghadapi dunia ini. Kemudian yang ketiga, semangat beribadah. Dia salah satu tiga cara untuk kita agar bisa memutus untuk tidak terlalu memperturutkan dunia dan bisa kita sterilkan, kita netralkan sehingga kita bisa fokus untuk ingat kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati sebelum keislaman kamu itu mantap kepada Allah. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya untuk kehidupan kita. Bukannya kita lari dari dunia, kita hidup di dunia, tetapi kita manajemen kehidupan dunia itu jangan sampai melupakan kita untuk kehidupan di akhirat kelak. Terima kasih atas perhatian. Kita tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli kebaya untuk dipakai di hari raya. Syukur sekian pidato saya. Semoga kita jadi orang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustaz. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat